밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, saya Elizabeth Dian Novitasari, NPM 23412027 kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Di bawah ini adalah beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini yaitu rasio utang. Rumusnya, rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang B, rasio utang dengan pendekatan modal. Rumusnya, rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. Yang kedua, likuiditas rasio. Likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Beberapa jenis likuiditas yaitu yang A, rasio lancar. Rumusnya, rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang B, rasio kas. Rumusnya, rasio kas sama dengan kas plus aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Yang C, rasio cepat. Rumusnya, rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio aktivitas. Digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu yang A, perputaran rasio persediaan. Rasio perputaran sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang B, rasio perputaran piutang. Rumusnya, rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Yang C, rasio perputaran aktiva tetap. Rumusnya, rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang D, rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Yang keempat, rasio profitabilitas. Digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Yang A, rasio margin laba. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang B, rasio margin laba bersih. Rumusnya, rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. Yang C, rasio margin laba operasi. Rumusnya, rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Yang D, return of investment. Rumusnya, ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Yang E, return of asset. Rumusnya, ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis rasio keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor,
Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam, menjadi bahan referensi. Yang ketujuh, menjadi bahan evaluasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Selamat pagi.